Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rohma dengan NIM 082011233049 dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Pada video kali ini merupakan tugas mata kuliah wajib umum kewarganegaraan dengan tema pendidikan karakter peran mahasiswa dalam memantapkan sinergitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan vaksin COVID-19 di Indonesia dengan topik pendidikan anti korupsi dengan judul mengupas budaya korupsi yang ada di Indonesia. 1. Pengertian korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam KBBI, korupsi merupakan perilaku penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan untuk keuntungan dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengertian korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Sedangkan menurut para ahli, yaitu yang pertama Huntington pada tahun 1968, beliau berpendapat bahwa korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan pejabat publik yang menyimpang dari norma yang diterima terhadap masyarakat. Dan tindakan menyimpang ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu Nurjana pada tahun 1990. Menurut beliau, korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu koruptio yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan hukum. Yang kedua, ada sejarah korupsi. Awal mula diketahui adanya korupsi adalah saat kolonialisme Belanda mulai memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Dari hal tersebut sudah ditemukan orang yang diberi kewenangan atau jabatan. Nah, dari penyelewengan kewenangan tersebut, kemudian korupsi mulai ada. Korupsi dalam konteks lingkup ini berarti penyuapan, pungutan liar, penyelewengan uang negara, serta mencari keuntungan sebesar-besarnya dari kewenangan yang diberikan. Sehingga budaya korupsi mulai ada di Indonesia sejak zaman nenek moyang. Fenomena korupsi ini telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia, di mana kedudukan diperjualkan kepada orang atau kelompok yang mampu membayar untuk diberi kedudukan yang berhak melakukan pemungutan liar, pemungutan pajak tanpa kontrol hukum sehingga penyimpangan yang terjadi sulit diperbaiki karena lemahnya kontrol pemerintah atau kerajaan serta pendiaman oleh masyarakat. Aspek budaya korupsi. Yang pertama, aspek pelaku. 1. Kurangnya moral yang dimiliki pelaku sehingga pelaku ingin mencoba melakukan korupsi. Yang kedua, penghasilan yang didapatkan kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga para pelaku mau tidak mau harus melakukan korupsi demi kebutuhan sehari-hari tercukupi. Yang ketiga, sifat serakah. Sifat serakah setiap orang pasti memiliki suatu ketidakpuasan dalam dirinya sendiri, sehingga para pelaku ingin mencoba memuaskan diri dengan melakukan korupsi. Yang kedua yaitu aspek organisasi. Yang pertama, tidak bisa memberikan keteladanan yang benar. Yang kedua, budaya organisasi kurang dilakukan dengan benar. Di dalam organisasi seharusnya memiliki sifat kekeluargaan agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada yang merasa dirugikan. Yang ketiga yaitu menutupi korupsi yang terjadi di dalam organisasi. Dari hal tersebut merupakan suatu yang tidak
yang tidak boleh dilakukan, karena apabila ada suatu korupsi yang sudah kita ketahui, seharusnya kita harus mencoba memberitahukan kepada orang lain agar korupsi ini bisa segera diselesaikan. Yang akan dirugikan dengan adanya korupsi sehingga menjadi akar dari budaya korupsi ini adalah para masyarakat sendiri. Karena uang dikorupsikan adalah uang negara yang akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan suatu wilayah, pembangunan rumah sakit yang berfasilitas lengkap, pembangunan jembatan antar dua daerah, memfasilitasi sekolah, tempat ibadah, tempat umum, dan masih banyak lagi. Apabila uang untuk pembangunan tersebut dijadikan untuk korupsi, maka akan menghambat laju kemajuan negara, akan membuat para masyarakat menjadi yang awalnya miskin akan lebih miskin dan banyak bermunculan kriminalitas. Korupsi menjadi budaya yang sulit dihapuskan dari Indonesia karena korupsi sudah menjadi sebuah kebiasaan buruk yang ada dalam masyarakat. Karena pemerintah sendiri yang seharusnya menjadi contoh untuk masyarakat malah melakukan korupsi yang sebenarnya sudah dilarang oleh peraturan yang telah ada. Upaya pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum yang berkeadilan saat ini tampaknya masih memerlukan perjuangan yang berat, karena kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, yang berbeda dari kejahatan pidana biasa. Maka upaya yang harus dilakukan memerlukan sistem yang terpadu dan luar biasa pula. Sebagai kejahatan luar biasa, pemberantasan korupsi memerlukan kemauan politik luar biasa, sehingga Presiden sebagai kepala negara menjadi figur penting dalam menggerakkan dan mengordinasi peran polisi, jaksa, pengadilan, dan KPK menjadi kekuatan dahsyat, sehingga praktek KKN seperti penyogokan, penggelembungan harga, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan lainnya dilakukan oknum aparat PNS atau pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah dapat dipersempit ruang geraknya melalui cara-cara penegakan luar biasa dan terpadu. Sebagai mahasiswa, yaitu yang perlu dilakukan, yang pertama memberantas korupsi, terutama pencegahan perlu melibatkan peran mahasiswa serta masyarakat. Yang kedua, yaitu mahasiswa mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan atau agent of change yang termasuk dalam Tridharma perguruan tinggi dan motor penggerakan anti korupsi. Yang ketiga, yaitu menjaga diri dan komunitas mahasiswa agar bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. Yang keempat, membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.